Diri kita yang rohaniah, diri yang ruh, jiwa, abstrak, itu ada pusatnya, intinya. Intinya ruh disebut kolbu. Itu. Meskipun dalam bahasa Arab, kolbu itu ada dua artinya. Kolbu secara fisik, badan fisik, ada bagian badan yang disebut kolbu, itulah jantung. Jadi kolbu secara fisik jantung. Sayang laptop saya nggak jalan, kalau Anda bisa saya lihatkan keterangan-keterangan dan gambar-gambarnya. Kolbu itu bukan hati. Hati itu di dada kanan bagian bawah. Hati itu di sini. Hati itu liver. Liver bahasa Arabnya adalah kibdun. Orang Mesir menyebutnya kibdatun, kibdah. Nah, liver di kanan. Kolbu itu dia di tengah dada agak miring ke kiri, itulah jantung. Ini kolbu secara fisik. Tapi ruh, pusatnya ruh juga disebut kolbu. Jadi ada kolbu yang rohaniah, kolbu yang gaib. Nah, yang bahasa Indonesianya hati nurani. Cuma karena dianggap kepanjangan, orang nyebutnya hati saja. Mestinya jangan disingkat-singkat. Hati nurani, hati nurani. Sebab kalau hati, ya liver di kanan ini, hati nurani. Nggak usah disingkat. Apalagi disingkat jadi Hanura, udah kalah melulu lagi ya. Nah, maka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menjelaskan, badan manusia, tubuh fisik ada intinya. Intinya badan adalah kolbu fisik, jantung. Ruh ada intinya. Intinya ruh disebut kolbu juga. Nah, kolbu yang rohaniah dengan kolbu yang fisik itu lokasinya sama. Kolbu yang rohaniah dengan kolbu fisik itu lokasinya sama. Yang satu fisik, yang satu gaib, abstrak. Menariknya di surat Al-Anfal ayat 24. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Hubungan antara manusia dengan Allah, komunikasi manusia dengan Allah, interaksi manusia dengan Allah melalui kolbu. Kolbu yang rohani, bukan melalui badan. Ada banyak orang badannya sering ke Mekah, dadanya ditempelkan ke Ka'bah, dada nempel ke Ka'bah, tapi kolbunya belum tentu nyambung ke Allah. Karena itu tetap gelisah, tetap cemas dan ketakutan. Ada orang yang karena nggak punya duit, nggak pernah umrah, nggak pernah ke Mekah, nggak pernah ke Ka'bah, badannya tidak pernah dekat ke Ka'bah, tapi kolbunya yang selalu dibersihkan, selalu diaktifkan, dizikirkan. Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kesadaran akan Allah hadir. Sepanjang kesadaran akan Allah hadir, aktif, meskipun badannya jauh dari Ka'bah, dia tersambung terus ke Allah. Dan sepanjang dia dalam keadaan connected, tersambung, maka dia akan terus menyerap, menerima limpahan hidayah, karomah, rahmah, barokah, magfirah. Dan selama itu pula, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dampak pertama dari ketersambungan itu, dia tentram. Dan yang kedua, tiap kali dia minta, mudah terjawab. Dan yang menariknya lagi, karena dia sudah bersihkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada yang dituju kecuali Allah, tiada yang didamba kecuali Allah, tiada yang diharap kecuali Allah, tiada yang jadikan tempat bergantung kecuali Allah, tiada kecuali Allah, 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 Allah. Begitu menguat cinta mahabbahnya kepada Allah, begitu connectednya, tersambungnya dia dengan Allah seperti menyatu, maka dia sudah tidak punya kehendak, dia sudah tidak punya keinginan kecuali Allah dan Allah dan Allah. Pada titik inilah, sebagai penutup, dalam sebuah hadis qudsi Allah katakan, ketika hamba sudah masuk dalam kondisi demikian, di dalam kolbunya yang ada kesadaran akan aku, Allah, Allah, Allah. Dia tidak bergantung pada apapun, dia tidak ingat pada apapun, dia bersihkan dari yang lain. Allah, Allah, Allah. Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Aku yang akan menjadi pendengarannya di saat dia sedang menyimak.
Wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Aku yang akan menjadi penglihatannya di saat dia sedang menatap. Wa yadahu allati yabtisu biha. Aku yang akan menjadi kedua tangannya saat dia bekerja. Aku yang akan menjadi kedua kakinya saat dia berjalan. Dan kalaupun dia memohon, pasti aku lindungi. Dia bahkan tidak memiliki keinginan-keinginan lain kecuali Allah, Allah, Allah. Akibatnya apa? Ketika dia berjalan, dia tidak lagi menjadi orang yang sedang berjalan. Dia adalah orang yang sedang diperjalankan. Ketika dia bekerja, dia tidak lagi sedang bekerja, tetapi dia dipekerjakan. Karena kehendak dia bukan lagi kehendaknya, kehendak Allah yang sudah hadir di situ. Maka doanya, jangankan doa, baru keinginan sudah kesampaian. Inilah spiritualitas. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting diamalkan saja. Bagaimana caranya, Pak? Nabi berpesan, jaddidu imanakum. Iman yang ada di kolbu, baguskan, baguskan selalu itu iman di dalam kolbu. Caranya bagaimana ya Rasulullah? Wa kaifa nujaddidu imanana? Gimana caranya menyervis, memperbarui iman di dalam kolbu? Kolbu itu bahasa Jawanya manah. Orang Sunda menyebutnya manah, ya, pusatnya ruh. Gimana caranya membaikkan iman di kolbu ini? Nabi katakan, aktsiru min qaul, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, ucapan itu kan mulut. Sedangkan yang mau dibaguskan iman dalam kolbu. Mulutmu mengucapkan, tapi saat kamu mengucapkan, rasakan zikir itu masuk ke dalam kolbu, ke dalam jantung. Mari kita praktekkan di penghujung ini. Semuanya tundukkan kepala, arahkan sedikit ke dada kiri, ke arah jantung, arahkan sedikit ke kiri. Kiri Anda ke sana, ya. Jangan terpengaruh ke kirinya saya. Ya. Kiri. Pejamkan mata. Arahkan ke jantung, pandangan. Rasakan betul di dalam jantung kita ada pusatnya roh, itulah kolbu. Dan kadang itu kolbu kotor. Bersihkan dengan la ilaha illallah. Bersihkan dengan la ilaha illallah. Masukkan la ilaha illallah masuk ke dalam jantung, ke dalam kolbu. Ucapkan dengan penuh keyakinan dan masukkan kalimat tauhid itu ke dalam jantung, ke dalam kolbu. Sama-sama. La ilaha illallah. 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 La. Terus ulangi, ya, dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan kita masukkan tauhid itu. Karena pesan Nabi, perbanyak ucapan, jadi diucapkan dengan penuh keyakinan. Masuk, ikuti saja irama saya. La ilaha illallah, 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 la la ilaha illallah, 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 la ilaha
illallah. Terus nunduk. Semuanya tetap nunduk ke arah jantung di dada kiri. Pejamkan mata. Mulutnya jangan bersuara apapun. Sekarang Anda rasakan di dalam jantung Anda ada pusatnya ruh, kolbu. Rasakan kolbunya berzikir. Rasakan kolbu mengingat Allah. Ingat Allah. Allah, Allah, Allah. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, 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 Allahu Allah, Allahu Allah. Diingat, ingat Allah, Allah, Allah. Dirasakan, bukan difikirkan. Ingat Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Ingat Allah, 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 Allah. Hubungan manusia dengan Allah melalui kolbu. Kolbunya ingat Allah enggak? Ingat Allah. Allah, 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 Allah. Kalau masih sulit, hirup napas yang panjang dan dalam. Hirup napas dalam, lalu tahan. Tahan semampunya. Terus lepas. Hirup lagi napas yang dalam. Tahan. Fokus. Allah, 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 Allah. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, 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 Allah. Bagus. Kolbunya ingat Allah. Kata Nabi, setiap saat Allah pun menatap kolbu kita. Saat inilah Allah pun sedang menatap hati nurani kita. Pandangan Allah tembus masuk ke dalam. Allah tahu yang sedang berpura-pura, Allah tahu. Yang masih sibuk berpikir, bertanya-tanya, penuh keraguan, Allah tahu. Tapi banyak juga yang sudah ikhlas, tidak peduli lagi pada apapun kecuali Allah, 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 Allah. Ikhlas dia, berserah diri dia, pasrah dia. Allah lihat. Allah, 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 Allah. Saudara, apapun yang kita perbuat di masa lalu, ada bekasnya di dalam kolbu. Saat ini pun Allah melihat semua perbuatan jahat yang pernah kita lakukan. Allah lihat bekasnya. Yang pernah berdusta, berkhianat, bahkan yang pernah berzina, yang pernah berdukun, bermain-main dengan santet, pelet, dan syirik. Semua kotoran kolbu Allah lihat. Semua masa lalu kita, termasuk yang buruk, Allah lihat. Sadarlah, kalaupun hidup selama ini susah, bukan karena Allah yang jahat, tapi kotoran-kotoran itu menjadi saksi kenapa hidup kita menjadi susah. Kotoran-kotoran dosa itu menjadi bukti bahwa kita jauh dari Allah. Sekarang bersihkan.
Masukkan ke dalam kolbu kita. Allah, 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 Allah. Kolbunya sibuk mengingat Allah, Allah, Allah. Bapak Ibu boleh berdoa. Jangan diucapkan dengan mulut. Berdoalah dengan kolbunya. Kolbu berzikir, Allah, Allah, Allah. Kolbu berdoa memohon. Silahkan berdoa masing-masing. Anda yang sedang punya problem, dilanda masalah, sekaranglah saatnya. Batin Anda memohon. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, tolong dengar dan kabulkan permohonan kami. Ya Allah, tak sanggup kami ya Allah, nggak sanggup tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Angkatlah semua beban kehidupan ini ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Tutuplah segala cacat, aib, celak dan kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Allah, Allah. Salah satu penghambat datangnya rahmat Allah adalah kedurhakaan pada orang tua. Anda yang pernah menyakiti, durhaka orang tua, sekarang ikuti saya. Kolbunya terus sibuk, Allah, Allah, Allah. Rasakan terus kehadiran Allah, Allah, Allah. Tapi dengan kolbu Anda berkata, Ya Allah, dimanapun ayah ibu kami berada saat ini, di kampung sana, atau kau sudah panggil ke alam barzah, ruh mereka sudah di alam sana. Wahai Allah, Engkau adalah Tuhan. Engkau maha mampu menghubungi mereka. Engkau maha mampu menjangkau mereka. Ya Allah, sampaikan permohonan ampun kami pada ayah dan ibu kami. Katakan dengan batinmu, Papa Mama, Ayah Bunda, Bapak Ibu, ini anakmu. Tolong Pak, maafkan. Maafkan kedurhakaanku, kesalahanku yang dulu itu, yang sampai membuat Mama menangis sedih, terisak-isak. Pak, tolong maafkan. Maafkan perbuatanku yang dulu itu, yang sampai Papa kehilangan harga diri saking malunya. Papa Mama, ya Allah, tolong sampaikan permohonan ampun kami pada mereka. Disambung dengan doa pribadi masing-masing. Silahkan yang punya persoalan rahasia, silahkan minta. Jangan ragu, jangan ragu. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Allah itu sungguh eksis. Allah ada, Allah dekat, Allah menatap, Allah melihat siapa yang berdoa dengan penuh kesungguhan kolbu. Minta saja. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allah, 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 Allah. Al-Fatihah. Untuk orang tua kita, ibu bapak kita, pejamkan mata. Bayangkan wajah ibu kita, sorot matanya, bentuk hidung dan bibirnya, senyumnya. Wajah bapak kita meskipun sudah wafat, bayangkan dulu, rasakan hubungan cinta yang kuat, hubungan batin yang kuat dengan mereka. Baca Fatihah kepada Allah,
Memohonlah supaya fadilah barakah Fatihah disampaikan untuk mereka. Ya Allah, untuk ayah dan ibuku. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Saudara sekalian, cukup sampai di sini. Anda yang ingin berbisnis, mengembangkan ekonomi, Anda yang ingin berkeluarga, sudah ingin cepat punya pasangan hidup, atau justru sedang dilanda problem keluarga, nanti malam bangun, sholat, dan sebelum sholat, sholat itu kan mekanisme gerakan tubuh. Habis berwudu, duduk saja dulu, bersihkan dulu, diaktifasi dulu spiritualitasnya. Pusatnya ruh adalah kolbu, kolbunya diaktifasi dulu, bersihkan. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bersihkan semua ilah lain. La ilaha illallah. Sudah mantap betul tauhid. Tidak ada lagi yang dituju, tidak ada lagi yang didamba, tidak ada lagi yang diharap kecuali Allah. Baru mulai salat. Allahu Akbar. Salat tahajud. Bahwa sepanjang salat di sini terasa ada yang hidup, itulah zikir yang sudah tumbuh di dalam kalbu. Terus, maka salatnya tidak hanya gerakan dan mekanisme badan, tapi ada ketersambungan terus menerus. Sujud, nikmati Allah, Allah, Allah. Bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi boleh saja, tapi yang di sini tetap hidup Allah, Allah, Allah. Selesai 2 rakaat, doa. Doa. Kalaupun tidak bisa doa bahasa Arab, yang nggak usah diucapkan, diam saja, ke sini aja. Biarkan yang di sini berdoa memohon. Allah, Allah, Allah. Minta apa saja. Kalau ada kesulitan tadi, tahan nafas, atau coba ikuti ujung jari tengah kanan, ketuk-ketukkan deh ke lantai. Coba sambil terpejam, rasakan Allah, Allah, Allah. Ketuk-ketukkan aja ke lantai. Nah, ketika dia sedang Allah, 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 lagi nyambung banget, sisipkan doa. Ya Allah, tolong kepadaku, tolong aku ya Allah, berikan istri yang salehah. Ya Allah, selamatkan rumah tanggaku dari perpecahan. Jadi dibersihkan dulu, diaktifasi dulu, nyambung dulu, set, baru mohon. Langsung mohon, ini belum dibersihkan. Langsung minta, ini belum nyambung. Demikian. Selamat memulai berbisnis.